Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Tuhan baik. Amin. Semuanya pasti rasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Yang tentunya nggak semua orang bisa merasakan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hari ini bisa merasakan kebaikan Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Tetapi karena kasih anugerah Tuhan yang begitu sayang buat saudara. Saya percaya hari ini Tuhan mau melawat kita. Tuhan ingin supaya kita ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih sempurna lagi, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita buka hari ini bicara tentang kejujuran. Bagaimana kejujuran yang kita bisa miliki saat sekarang ini. Kalau ngomong tentang kejujuran, tentunya ini adalah salah satu yang sangat sensitif di dalam kehidupan kita. Jujur tidak jujur yang tahu adalah diri kita. Betul apa betul? Jujur tidak jujur yang tahu hanya diri kita. Kita nggak bisa bilang sama orang lain, saya jujur loh. Tetapi ketika apa yang kita mau lakukan, apa yang kita kerjakan, itu hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu untuk masuk dalam tahun 2024, ternyata kita butuh yang namanya buah kejujuran ini. Ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang jujur bukan hanya kepada pribadi orang lain, tetapi juga kepada diri kita, ini sangat membuat kita jauh ke depan lebih baik lagi. Saya percaya saudara, ketika Tuhan naik ke surga, ketika Yesus naik ke surga, kita harus percaya yang meneruskan tugas yang Yesus berikan itu bukan kepada murid-murid yang dahulu, bukan juga kepada Roh Kudus. Wah, mungkin saudara bertanya, siapa yang menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga? Efesus pasal 1 ayat 22-23 katakan, yang menggantikan Yesus ketika dia naik ke surga adalah saudara, jemaat Tuhan. Yang percaya bilang amin. Kita adalah representatifnya Kristus yang menjalankan tugas panggilan Kristus pada saat sekarang ini. Dan oleh karena itu, kalau kita yang saat ini telah melakukan tugas panggilan Kristus, atau kita yang meneladani dan kita yang menjadikan contoh, pola yang hari ini kita tampilkan adalah Kristus yang ada dalam diri kita. Kita harusnya benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan punya mau. Amin. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan berikan apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara harus pahami bahwa Yerusalem bicara tentang kota yang terdekat, yaitu teman, saudara kita, famili kita, om tante kita. Apakah kita bisa hari ini kita memuji dan membesarkan bagi nama Tuhan begitu hebat. Tetapi kelakuan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, kesucian kita, itu tidak menjadi satu level yang baik. Orang tidak menganggap kita adalah orang yang sedang berkata benar. Apakah ini yang mau kita tampilkan terus menerus di dalam tahun-tahun ke depan? Bukankah kita adalah orang Kristen yang punya nilai jual? Bukankah kita orang Kristen yang harus memberikan teladanan? Bagaimana kita bisa orang lain ikut kepada Kristus kalau tingkah laku kehidupan kita tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya? Dan ini adalah satu PR yang besar, yang sadar tidak sadar kita dituntut tentang yang namanya sebuah kejujuran. Dan saya percaya kalau saudara sudah memiliki itu semua, hal-hal yang menjadi kerumitan dalam kehidupan saudara, kesulitan kehidupan saudara tidak terjadi lagi. Kenapa? Karena saudara sudah belajar hidup benar. Bukankah Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, kebenaran itu bukan hanya bicara tentang apa yang menjadi kesucianmu, berbicara dalam kerohanianmu kepada Tuhan, tetapi sikap tingkah laku kita. Ini yang harus menjadi keteladanan. Sebagai seorang yang menggantikan tugas Yesus, yang hari-hari ini kita tahu gak gampang, gak mudah. Iblis juga bergerilya. Dia ingin melumpuhkan kita, dia ingin melemahkan kita, dia juga mau menghancurkan kita, bahkan membinasakan kita. Dia sadar saudara kalau diberi kesempatan, saudara akan lari kencang, saudara akan lebih mudah. Tetapi iblis gak mau. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Paulus bilang apa? Kejarlah keselamatan dalam takut dan gentar. Ini artinya penuh dengan kewaspadaan. Kita akan lemah dengan adanya waktu. Kita lemah dengan adanya situasi, kita akan lemah dengan yang namanya lingkungan. Oleh karena itu janganlah kita
5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang pintar, bukan berbicara mereka dipisah-pisah pada saat itu. Mereka semua mendapatkan undangan. Tetapi mereka tidak menggunakan waktu dengan baik. Mereka tidak memanfaatkan waktu yang baik. Selama kita diberi kesempatan hari ini, kenapa Tuhan belum datang kali yang kedua? Karena kita harus meneruskan panggilan-panggilan Tuhan. Bukankah amanat agung Tuhan ini tetap masih berlaku? Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dan ajarlah. Ini yang Tuhan inginkan, sudah belum kita kerjakan. Jangan sampai kita menjadi menjadi pembunuh-pembunuh keselamatan. Kejahatan keselamatan adalah ketika kita tidak memberitahukan berita keselamatan kepada orang lain. Kejahatan keselamatan adalah ketika kita tahu ada keselamatan, tapi kita tidak beri kepada orang lain. Ini kejahatan keselamatan yang harusnya kita sadari bahwa kita saat ini punya PR. Saya selalu menekankan kepada jemaat saya bahwa ini adalah waktu kesempatan. Dan kesempatan itu tidak datang kali yang kedua. Hidup hanya satu kali. Ketika engkau tidak maksimalkan kehidupanmu, maka sia-sialah kesempatan yang Tuhan beri buat saudara. Mari kita tarik kesimpulan bahwa kita harus benar-benar hidup benar. Saudara, bagaimana saudara bisa menawarkan, saudara punya produk, contohnya gini, saudara dagang, Pak Simon dagang bakmi lah. Pak Simon dagang bakmi, waktu itu dia menawarkan bakmi. Ditanya sama temannya, Mon, bakminya gimana? Waduh, bakmi saya itu kadang-kadang kalau lagi enak. Tapi kalau enggak enak, aduh rasanya tuh pengen muntah. Ya, dan kalau masak kadang-kadang lagi anggot-anggotan, kalau keras-keras kayak batu, kalau lembek-lembek kayak bubur. Nah, ketika Pak Simon menawarkan mie-nya, saya tanya siapa yang mau pesan mie-nya dengan Pak Simon. Dia sudah ceritakan kalau lagi masak keras-kerasnya kayak batu. Kalau lembek-lembek jadi anggot-anggotan. Saudara mau beli mie anggotan? Hah? Halo? Ketika kekristenan menawarkan bahwa yang dia ikuti Tuhan lalu membawa dia hidup dalam kesusahan dan kesulitan. Dia ikut Tuhan tapi yang ada dengan sungut-sungut. Dia iring Tuhan tetapi ada banyak kesulitan yang tidak pernah terjawab dari apa yang dia sembah ataupun dia puji dan dia hormati kepada Tuhan. Itu tidak menghasilkan apa-apa. Siapa yang mau tertarik? Siapa yang mau tertarik dengan Kristus yang ada di dalam dirinya ketika dirinya tidak memuliakan kuasanya Tuhan? Karena itu kita harus menjadi orang-orang yang pelaku-pelaku firman. Dan saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini mau diberkati Tuhan lewat kejujuran. Amin. Klik berikutnya. Coba dilihat. 2 Korintus 4 yang kedua. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, ayo sama-sama. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saya percaya ketika hal ini disampaikan banyak orang yang tidak puas, tidak senang. Mereka berasa, ini aduh kok bisa kayak begini. Itu kan kejujuran jalan aja. Pak, Bu, dengar baik. Ketika kejujuran itu berkurang di antara orang Kristen, seharusnya kita merasa malu. Dulu orang banyak cari kasir yang beragama Kristen. Dulu orang senang kalau punya kasir beragama Kristen. Tapi namun saat ini sekarang, kekristenan mengalami degradasi. Siapa yang jadi kasir? Siapa yang menggantikan kasih-kasih Kristen? Berganti loh saudara. 5 tahun kebelakangan ini udah berganti. Kalau saudara tidak sadar dan saudara sadari banyak orang-orang yang menggantikannya. Yang menjadi kasir itu adalah orang-orang yang wow. Kenapa? Ketika kita tidak dipercaya. Kenapa kita tidak ditaruh di tempat posisi yang sentral, yang sangat menjaga harusnya. Dan ini karena ada banyak orang Kristen yang tidak menunjukkan kualitasnya. Standarnya tidak dipertahankan. Nah, ketika saudara standarnya tidak dipertahankan, inilah yang namanya kejujuran mulai berkurang, saudara. Ketika saudara tidak menjaga standar saudara, maka kalau saudara beli daging, ada cc khusus ataupun derajat Celcius yang sudah disarankan oleh si penjual, lalu saudara taruh di kulkas yang bukan di tempat yang derajatnya sama, jangan salahkan kalau daging itu akan mengalami kerusakan. Saudara beli susu, dan susu yang saudara beli tidak saudara taruh kulkas,
Saudara taruh di meja, pada baru 1 hari beli, pas dicoba besoknya rasanya basi. Kenapa? Ketika suhunya tidak dipertahankan, apapun itu menjadi rusak. Iman percaya kita ketika kita tidak pertahankan, dunia ini yang akan merusaknya. Saudara tidak ingin rusak, tapi karena kesempatan yang saudara tidak jaga, ketika waktu yang tidak saudara perhatikan, ini akan mengalami yang namanya kerusakan. Dan saya percaya semua harus menjaga di 2024 supaya Tuhan makin berkenan dalam kehidupanmu. Yang percaya bilang amin. Klik berikutnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai murid Kristus kita dipanggil untuk wujudkan kejujuran. Karena kita punya nilai jual. Kenal kita mau menjadi pedoman pola dalam kehidupan banyak orang. Kita harus menunjukkan. Hari-hari ini orang akan melihat apa yang sudah tampilkan. Hari-hari ini orang akan melihat dan banyak jiwa-jiwa yang bisa dimenangkan oleh karena kehidupan kita. 75% orang di luar sana mau percaya kepada Kristus karena melihat orang Kristen lama. Kalau orang Kristen lama tidak pernah mau menunjukkan sesuatu yang baik ataupun yang mengena dalam hati mereka, mereka tidak akan pernah tertarik dengan Kristus. Ingat, kita adalah orang yang hari ini menggantikan tugas Yesus. Saudara tadi bertanya, bagaimana dengan Roh Kudus, Pak Yoel? Roh Kudus itu memampukan saudara yang tidak kuat jadi kuat. Memampukan kita yang tidak mampu jadi mampu. Yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Bukankah dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b katakan roh yang di dalammu lebih besar daripada roh yang di luar di sana. Artinya kemampuanmu harusnya engkau ketahui. Kita ini di atas rata-rata. Yang percaya bilang amin. Kita ini di atas rata-rata harusnya menunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang percaya. Kita jangan kalah. Kita gak mau kompromi. Bilang sama kiri kanan, jangan kompromi. Kita gak boleh adakan negosiasi tentang iman percaya kita sama Tuhan. Belum lama ini sudah lihat seorang pejabat-pejabat perwira-perwira yang hebat, tinggi. Saya senang banget. Mereka orang-orang Kristen. Tapi lihat, ketika ada masalah, satu persatu mereka sepertinya tidak mampu bertahan di atas. Maka saya bilang gini, mendapatkan jauh lebih mudah. Tapi mempertahankan jauh lebih sulit. Setuju? Mendapatkan itu lebih gampang, Pak, Bu. Tapi untuk memelihara yang kita miliki ini, memelihara apa yang kita punyai ini, tidak semudah. Posisi yang ada di atas, saya sudah merasa bangga. Nanti kita akan punya panglima yang luar biasa ini. Tapi baru saja menjabat, tetapi sudah satu persatu dipreteli dengan kasus yang bukan kita gak terlalu penting. Masalahnya pun gak jelas. Dan inilah kadang-kadang Tuhan bukan yang gak mau mengangkat Bapak Ibu. Tapi sudahkah kita siap? Amin. Sudahkah kita mampu untuk bertahan? Dan saya percaya ada seorang pelari, sebut saja namanya Eric Idle. Pada saat itu pertandingan atau olimpiade diadakan di Inggris, negaranya sendiri. Lalu Eric bilang, saya tidak akan pernah bisa bertanding di hari Minggu. Pelatihnya bilang, gak bisa Rick, ini kejuaraan dunia. Kami cuma punya kamu untuk mempertahankan piala 100 meter ini. Eric bilang apa? No, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Saya tidak akan pernah mau untuk bertanding di hari Minggu. Lalu ditanya lagi, Eric gimana kalau sore hari? Eric bilang tidak. Eric tidak akan pernah mau memutuskan untuk lomba di hari Minggu. Benar saja akhirnya Inggris harus kehilangan pertandingan itu. Dan tidak ada juara, tidak ada piala, tidak ada medali diberikan oleh Inggris. Akhirnya besoknya Seninnya Eric datang. Apa yang saya bisa bantu? Tersisa 200 meter dan 400 meter. Dan Eric bertanding, sudah tahu. Hari itu Eric menangkan 2 medali. 200 meter dan 400 meter. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karena apa? Karena mengutamakan Tuhan. Kapan kita bisa mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya? Kapan kita bisa mengutamakan Tuhan dari apa yang menjadi kemewahan dari dunia ini? Apa yang bisa membuat saudara tetap dikatakan orang Kristen yang baik, orang Kristen yang mampu ketika saudara bisa menolak
tawaran-tawaran ataupun kompromi-kompromi dunia. Dan saya percaya Erik tidak kehilangan kesempatan. Tapi justru dari hidupnya orang akan mengenal dia sebagai orang yang gak mau kompromi. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang untuk beribadah kepada Tuhan. Disinilah kejujuran yang kita bisa lihat, saudara. Bukan hanya materi keuangan, tetapi dari sikap panggilan yang dia pastikan untuk tetap mengiring kepada Tuhan. Inilah satu kejujuran yang jauh lebih besar. Klik. Kenapa orang tidak pernah mau berjujur? Yang pertama, sulit. Orang gak mau jujur karena kesulitan. Dia memang pinginnya berbuat tidak jujur. Dengan cara apapun dia selalu berusaha untuk tidak jujur. Kenapa? Sulit. Yang kedua adalah tidak ada kemauan. Kalau orang yang tidak ada kemauan adalah orang yang selalu, ya dia memang sudah pemain, saudara. Bilang kiri kanan, dia sudah pemain. Ya memang kerjaannya tukang bohong. Kemana dia dibawa juga tukang bohong. Dan ini gak boleh bertahan di orang-orang percaya. Kalau kita terus-terusan ada orang-orang yang sedemikian dalam komunitas kita harus banyak berdoa bagi mereka. Apapun dikasih tugas, dia pasti bohong. Ya, di sini gak ada. Amin. Di Cikande banyak. Yang ketiga memang suka bohong. Dia suka bohong. Pokoknya dia cerita apapun hiperbola. Dari kecil itu dia cerita game, dia juga bohong. Dari cerita anak-anak Superman, dia juga bohong. Jadi kita kadang-kadang orang-orang yang sedemikian udah susah, saudara. Ya, kadang-kadang kita suka ngetes, wah ini tukang bohong ini, wah. Dan saya nggak mau untuk tahun 2024 kita mau bertahan dengan orang-orang yang sedemikian yang tidak mau untuk mengalami perubahan, tidak mau mengalami yang namanya terobosan. Kita harus alami terobosan. Yang berikutnya adalah terbiasa, kurang percaya diri, akhirnya dia bohong, saudara. Ya, dia ingin selalu diperhatikan sehingga dia berdusta. Karena komunitasnya memang komunitas bohong, saudara. Ya, berkali-kali hari ini udah ketahuan bahwa yang tukang telepon itu hari ini udah banyak, saudara. Bahkan WA dipalsukan dan kami pernah ada dalam satu grup dan tiba-tiba ada grup lain yang dihacker, dia masuk, dia kirim link, semua orang punya rekening hilang. Bayangkan. Karena memang komunitasnya. Dan kita perkirakan hari ini apakah kita sebagai representatifnya Kristus kita mau berdiam diri dengan komunitas-komunitas yang suka bohong seperti ini. Kita harus mengambil sikap, Pak. Jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dan ajarlah mereka. Kita nggak bisa berdiam diri, kita nggak bisa cicing wae untuk masalah seperti ini. Kita harus punya tindakan-tindakan yang benar untuk orang-orang sedemikian dalam komunitas yang seperti ini. Bukan menjadi satu kepuasan kita, biarinlah dia puas dengan dunianya. No. Yesus masih bertanya, adakah iman di bumi ini? Kita harus hadir untuk bisa memenangkan mereka. Harus hadir untuk menyelamatkan mereka. Yang berikutnya, dia bohong karena dia udah gak takut sama Tuhan. Saudara-saudara yang bohong semuanya di Alkitab hidupnya susah. Di Alkitab yang bohong hidupnya sulit, saudara. Masakan kita sudah ada tokoh-tokoh Alkitab yang menceritakan apa kita harus mengulangnya kembali. Alkitab bukan satu pengulangan yang buruk, tapi pengulangan untuk yang lebih baik. Kalau dulu orang dibuat seperti itu, saya tidak mau. Kalau dulu orang yang bohong akan mengakibatkan hidup seperti ini, saya tidak mau. Ananias dan Safira, sudah lihat sendiri. Apa dampak dari Ananias dan Safira? Kesusahankah buat dia? Yes. Kebohongan tidak membawa kehidupan nyaman. Tapi kita terus dibawa dalam ketakutan-ketakutan. Kita akan menjadi tersangka, bahkan kita telah menjadi terdakwa ketika kita terus melakukan hal seperti ini. Kita harus mengalami yang namanya perubahan Kristus dalam hidup saudara. Kalau saudara masih mau berdiam, kerja bohong, semua serba menipu, dan saya percaya ini harus diakhiri. Klik. Kita tidak mau seperti contoh toko kartun ya, yang selalu berbicara tentang kebohongan. Ada satu perubahan. Tuhan masih baik sama kita. Ketika kita bohong gak ada yang mancung, gak ada yang mundul, gak ada yang benjol.
Coba kalau saudara bohong 7 kali, benjol 7 kali saudara. Bilang kiri kanan, Tuhan masih baik. Alkisah, istri saya, dia seorang manajer keuangan, seorang direktur keuangan waktu masih kerja. Satu saat dia ditugaskan untuk membuat kecurangan dalam perpajakan, saudara. Dia harus mengerjakan, tetapi pilihan dia untuk menolak. Dan saudara tahu pilihan menolak adalah keluar. Gajinya sudah 2 digit, dapat mobil Fortuner. Buat kita secara hamba Tuhan, enak dong. Fortuner, bensin ditanggung, sopir ada, duit lagi saudara. Rasanya aman dong, 2 digit loh saudara. Pendeta belum tentu 2 digit. Ya kan? Pendeta kan tunggu panggilan ya. Dan dia 2 digit saudara. Dan itu harus dia berani mengambil keputusan. Kalau dia tidak mau mengubah, kalau dia tidak mau membantu perusahaan itu, dia harus keluar. Dan sadisnya ketika dia keluar, dia tidak dapat gaji loh. Boro-boro pesangon, seperti diusir aja seperti itu. Tetapi dia menang secara pribadi. Dia menang. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang akhirnya menggantikannya bukan hidup nyaman, dipanggil pengadilan. Dan untung pekerjaan yang dilakukan dia harus mengambil keputusan. Dia bilang apa? Tuhan gak mungkin suami saya pendeta, saya melakukan seperti ini. Dan ini gak benar. Mungkin seperti ini, angka yang harus dilaporkan 3 miliar, dia harus laporkan hanya 1 miliar. Ya seperti itu. Dia tidak dapat keuntungan, tetapi dia melakukan satu fraud. Dia melakukan satu kecurangan. Jabatan tinggal jabatan saudara. Gaji tinggal gaji, Fortuner tinggal Fortuner saudara. Padahal Fortunernya itu tinggal berapa bulan lagi jadi milik pribadi. Nyesel banget, mungkin dia udahlah curang sekarang. Sepertinya ujian itu di tengah-tengah kita membutuhkan. Tantangan yang namanya ketertarikan itu di saat kita sedang terjepit Pak. Bukan lagi kemewahan, lagi kekayaan. Masalah itu tidak datang pada saat kita sukacita, dengar baik. Pada saat kita lagi kejepit, masalah lagi datang. Akhirnya kita ingin berbuat curang kan. Dan itu terbukti. Dia nangis saudara malam. Dia gua air mata. Kenapa ini ujian harus terjadi dalam hidup dia? Dia pengennya itu menjadi tempat dia terakhir. Karena usia kami sudah 50-an. Kalau 50-an untuk menjadi direktur lagi gak mungkin Pak. Gak ada. Dan itu tanggung banget, sebenarnya sesuatu yang gampang dia putuskan. Tetapi karena takut, gini, saya berbuat dosa bukan takut sama bapak, sama ibu. Saya takut berbuat dosa bukan karena kamu, tapi karena Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya takut berbuat dosa bukan karena bapak ibu kenal dengan saya, tahu saya. Tapi saya takut Tuhan Pak. Saya cerita ibunya ada di depan saya. Air mata. Bukan uang sedikit. Uang yang besar. Mobil Fortuner tinggal berapa bulan lagi jadi milik pribadi. Karena sistemnya mobil itu nanti akan menjadi milik pribadi ketika berapa tahun. Udah seneng banget itu. Yang ujung-ujungnya lagi lebih parah, kagak digaji Pak. Kerja kita kagak digaji, kagak ada pesangon, seperti diusir aja. Wow. Saudara, mengiring Tuhan, mengikut Tuhan tidak semudah apa yang Bapak Ibu bayangkan. Ikut Tuhan makin lama itu naik level Pak. Enggak diem di dalam level yang itu terus. Dia akan naik level. Menguji iman kita, menguji ketaatan kita, menguji kesetiaan kita, menguji ketahanan kita. Sanggup gak kita? Perjuangan kita belum melawan darah daging, masih melawan darah daging. Belum penghulu-penghulu dunia Pak. Belum roh-roh jahat, belum. Baru darah dan daging kita udah kalah selama ini. Maka oleh karena itu, jangan kalah. Tetap harus menang. Kalau nggak kerja, nggak ada uang, nanti makan batu. Siapa bilang? Hari ini istri saya udah nggak kerja, saya jadi hamba Tuhan. Ada nasi saya ada batu, batunya saya buang-buangin.
Jadi gak ada. Jangan takut kelaparan. Amin. Apa yang gak pernah engkau lihat, apa yang gak pernah engkau dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati, disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan gak? Oh yuk kita benar hidup kita. Kalau saudara mengasihi Tuhan, setia dong sama Tuhan. Dan harus ada gebrakan orang Kristen untuk berani mengambil satu tindakan. Untuk melahirkan sebuah kejujuran. Nanti bosmu akan bilang apa? Wah, gue gak mau terima lagi orang Kristen. Kenapa? Jujurnya kebangetan. Ngeri gue kalau pakai orang Kristen. Nah, kalau ada bos-bos yang seperti ini, harusnya kita bangga. Nah, berarti kita harus benar hidup kita. Jangan bilang gini, Pak, kalau jujur juga kan percuma. Uang pajak dipakein lupa. Uang pajak, forever dengan dia. Betul? Yang penting kita urusannya sama Tuhan. Amin, yang setuju. Kita urusannya sama Tuhan, angkat tangan. Yes, tepuk tangan bagi Allah kita. Mika 7 ayat 2-3, klik berikutnya. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap orang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Alami ini semuanya. Jadi yang namanya kebusukan, ketidakjujuran, pro semuanya itu sudah ada sejak zaman dahulu. Halo? Sejak dahulu sudah ada pengalaman model yang sedemikian. Dan hari ini kita ada hanya pengulangan, Pak. Yang namanya pengulangan kita harus tetap kuat. Kita diingatkan, kita di warning Tuhan. Masihkah kita mau hal-hal yang sedemikian? Apa artinya? Makanya dibilang apa? Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Karena kesulitannya kita adalah memperhatikan apa yang kita pegang. Padahal apa yang kita imani itu yang menjalankan pintu surga terbuka. Amin. Klik berikutnya. Apa dikatakan? Tidak ada sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Gak ada yang rugi, gak ada yang sia-sia, Pak. Kita akan dimenangkan, kita akan dimuliakan. Tuhan gak bisa memuji dirinya sendiri, tapi kita yang bisa memuji namanya Tuhan. Lewat kehidupan tingkah laku kita, nama Tuhan dimuliakan. Dan orang-orang akan melotot dan melihat, wow, 2024 semua hidup dalam pembaharuan yang benar-benar hidup. Kenapa doamu tertolak? Kenapa doamu seringkali nyangkut? Kenapa doamu seringkali banyak gak dijawab sama Tuhan? Karena kehidupan kita belum lurus berpadanan dengan Kristus. Hidup kita belum tegak lurus dengan apa yang Tuhan punya mau. Hai saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Khotbah ini memang sedikit keras, tapi ingin membenarkan saudara. Ingin meluruskan kita. Ngapain kita? Ya. Yakobus 4 ayat 17, jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik tapi dia tidak melakukannya, apa Alkitab bilang? Berdosa. Jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik tapi dia tidak melakukan, dia berdosa. Dosa ada dua, dosa pasif, dosa aktif. Dosa aktif adalah dosa yang selalu kita lakukan terus menerus. Dosa pasif adalah dosa kita tahu itu gak benar tapi kita terabas. Kita tahu itu gak boleh, tapi kita terus membolehkan diri. Kita tahu ada orang yang minta tolong, tapi kita cuek. Itu dosa pasif. Mari kita harus jujur. Klik. Kita harus jujur. Sama-sama bilang, kita harus jujur. Jujur adalah dasar sebuah kepercayaan. Kita dapat dipercaya orang lain karena mempercayai kita untuk seterusnya. Lihat, sekali dipercaya engkau akan dipercaya selama-lamanya. Yang percaya bilang amin. Kesulitan loh saudara. Tapi kalau kita punya dasar yang kuat, aman buat kita. Ya. Yang kedua, kita membangun apa? Kekuatan karakter. Ternyata ketidakjujuran itu karakter. Akibat dari orang yang gak jujur itu akan jadi karakter. Kalau udah jadi karakter saudara, repot loh. Melulu tidak jujur. Udahlah, nggak tahu ini, udahlah. Cicai beliaukin lah. Wow.
Kenapa surga begitu sempit? Karena yang bikin sempit itu kita sendiri. Ayo kita menang. Kita diberkati dengan kedamaian pikiran dan rasa hormat kepada diri sendiri. Ingat, orang jujur itu dihormatin. Orang jujur itu dihormatin. Tapi orang gak jujur diremehkan, dibenci, disingkirkan. Kamu suruh siapa? Dia. Udah jangan suruh dia, jangan. Bayangin saudara, kepercayaan itu hilang. Sekali saja saudara melakukan, itu hilang. Ngeri lu saudara. Maka kenapa orang Kristen gak pernah maju? Maka Alkitab bilang banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena hal-hal yang sedemikian, yang halnya biasa, kenapa kita terus praktekkan? Harusnya kita menyingkir dari hal seperti itu. Ingat, kejujuran itu adalah sesuatu buah kedewasaan kita nantinya. Yang keempat, kenapa kita harus jujur? Karena jujur tidak jujur, pilihan. Halo? Jujur tidak jujur itu pilihan. Pilihanmu tidak jujur, maka kapanpun engkau diajar jujur, tetap gak jujur. Kenapa? Pilihan. Hidup ini free will. Punya free will, Pak. Kita punya free will, kebebasan. Hari ini Anda mau ke gereja, tidak ke gereja, itu pilihan. Betul gak? Hari ini mau jujur, tidak jujur, pilihan. Janjinya sama siapa? Sama Tuhan, jangan manusia. Soalnya bilang, Tuhan saya mau jujur hari ini, saya nggak mau bohong. Apapun saya mau katakan yang benar. Dan kalau orang mau tanya yang jujur, saya akan katakan jujur. Tapi kalau orang nggak nanya, saya lebih baik diam. Oh, amazing. Saya percaya, kejujuran itu adalah pilihan. Jadi bukan karena salah dengan orang-orang sebelah kita. Akhirnya kalau nggak jujur, dia nih, dia ngajarin nih, carinya kambing hitam. Ayo kita cari kambing putih, jangan kambing hitam. Amin. Amin. Saudara-saudara, kalau kita mau hidup benar, jangan tanggung-tanggung. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat yang ke-16, klik. Janganlah mengucapkan apa? Saksi dusta. Jangan mengucapkan saksi dusta. Ini tercatat dalam hukum Taurat buat saudara dan saya. Dan kita dipedulikan oleh Tuhan. Kita milik Tuhan. Tuhan kenapa sayang kepada kita? Kenapa Tuhan tidak mau kita berbuat tidak benar? Karena kita ini adalah anak-anaknya. Dari 6 ciptaan Tuhan, hanya 1 dikatakan ciptaan yang amat baik. Hanya kepada ciptaan yang ke-6, yaitu menciptakan manusia. Ciptaan yang lain cuma dikatakan baik. Hanya keciptaan yang ke-6 dikatakan amat baik. Janganlah yang amat baik ini menjadi amat buruk. Karena apa? Pilihan yang salah. Ayo kita bisa bangkit dalam hal-hal keterpurukan kita. Kita adalah panji-panji Kristus. Kita adalah duta-dutanya Kristus. Kita adalah representatifnya Kristus. Jangan sampai iblis menggunakan kita untuk kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jangan sampai. Kita harus kuat iman kita. Mazmur 110 ayat 14, klik berikutnya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang jujur. Amin. Hanya orang-orang jujur yang ada di hadapan. Kenapa Tuhan sayang Daud? Karena Daud jujurnya bukan main sama Tuhan. Bikin dosa aja dia ngaku loh saudara. Nabi Nathan tanya, hamba itu ini siapa? Aku. Saudara-saudara, jujur itu gak rugi. Daud menghasilkan hasil yang luar biasa. Yusuf jujur gak rugi. Setiap siapapun nabi-nabi Tuhan yang bersikap dengan kejujuran, hidupnya dibuat luar biasa. Dan ini harus ada dalam diri kita. Jangan sampai ketidakjujuran ini mengalahkan imanmu. Ketidakjujuran ini mengalahkan ibadahmu. Ketidakjujuran ini mengalahkan pelayananmu. Ketidakjujuran ini mengalahkan engkau bangun pagi-pagi yang harusnya minta kepada Tuhan pertolongan. Tapi ada satu hal yang engkau sembunyikan. Tadi katakan disembunyikan, diumpetin. Itu yang menjadi penghalang. Klik berikutnya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan melahirkan jujur menjadikan hidup. Amin. Tentram, hidupnya gak penuh ketakutan. Dan belum lama ini ada seorang anak muda berusia 23 tahun.
Dia bisa menggelapkan uang hampir 5-6 miliar dengan menjual dan memasukkan tiket siapa? Coldplay. Anak umur 23 tahun. 6 miliar sampai 5-6 miliar. Wow. Degradasi. Kalau lihat belakang namanya sudah tahu siapa? Orang Kristen. Dan hati-hati. Boleh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, tapi bukan untuk ngadalin manusia. Ya, itu dipakai untuk melawan dosa. Amin. Ingat, ayat itu bukan untuk ngadalin manusia, tapi untuk melawan dosa. Oke. Jadi alasan kenapa kita harus jujur, ini yang harus kita lakukan. Klik. Yang pertama, perintah Tuhan. Klik. Sudah tahu bahwa Tuhan suka dengan orang-orang jujur. Maka dia perintahkan. Dia bilang apa di dalam Matius 5:37. Baca sama-sama yang kencang. 1, 2, 3. Katakan iya. Bilang amin 3 kali. Ya katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih berasal dari si jahat. Hati-hati. Iblis itu suka kompromi. Dan kita suka diboncengi. Ingat perintah Tuhan harus kita laksanakan. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Perintahnya Tuhan, kemauannya Bapa. Ayo kita lakukan, jujur itu perintahnya Tuhan. Bukan perintahnya pendeta, bukan perintahnya Bapak Gembala Sidang. Tapi jujur itu perintah Alkitab, perintah dari firman Tuhan yang mengajar supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kita gak boleh ada dusta di antara kita. Terus bertahan. Harus suruh utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kepuasan, kesenangan itu hanya cukup sehari, saudara. Hati-hati. Saya tidak mau saudara hidup dalam kesusahan, dalam kesengsaraan ketika saudara menolak untuk tidak jujur. Mulailah jujur dalam berdagang, dalam bercerita, dalam berusaha, dalam melayani. Katakan jujur. Dan jujur itu gak rugi, Pak. Jujur hidup tentram, damai. Banyak orang bilang di Bekasi Utara ya, titip duit mah bisa kurang, tapi titip mulut mah lebih. Saya percaya saudara orang yang mau diubah Tuhan. Yang kedua, Pak Bu, kita ini anak Tuhan, tunjukkan. Amin. Kita ini anak Tuhan, anak raja. Masa levelnya level, aduh. Halo, kita udah naik kelas, kita udah naik level. Kita sudah harus mengalami orang yang mengalami terobosan. Ganti casing kita, amin. Jangan pakai casing lama, pakai casing yang baru. Anggur yang baru jangan taruh dalam kirbat yang lama. Anggur yang baru harus dalam kirbat yang baru. Kalau anggur baru taruh kirbat yang lama, anggur itu akan rusak. Sama kehidupan kita. Kehidupan baru pertemuan dengan Kristus. Intimasi Kristus dalam kehidupan kita. Jangan ditaruh dalam tubuh yang lama yang masih suka dengan kebohongan. Maka apapun yang kau terima itu jadi rusak. Dan saudara harus tahu, selain perintah Tuhan, kita anak Tuhan. Sekali lagi, memang Tuhan tidak melihat, tapi mata Tuhan di mana-mana. Kita baca Yohanes 8 ayat 44. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Wah, warning kita loh saudara. Kalau kita anak Tuhan, kita harus seperti Tuhan. Tapi kalau kita suka bohong, berarti ini bapak kita. Saudara mau dibilang bapaknya iblis? Saudara mau orang tuanya dibilang orang tuanya iblis? Berubah. Bilang kiri kanan, berubah. Ujian jangan nyontek. Sekolah jangan nyontek. Mulai dari sekarang, aduh gak apa-apa deh. Habis teman-teman nyontek. Loh, jadi teman-teman nyontek, kamu harus nyontek. Tunjukkan dong.
Nanti waktu kamu jadi juara, nggak ada orang yang bisa mencibir. Kita jadi juara, orang bilang apa? Nyontek. Gue tahu dia nyontek. Terus bilang mamanya, kamu kenapa sih nggak kayak Erik? Erik tuh sekolahnya pinter. Ma, Erik mah, wih ulangan tuh anak nyontek mulu mah. Nggak jujur itu nggak enak. Menakutkan, membuat nggak tentram, nggak damai. Coba kita benar. Jadi gini, kalau mau benar, benar sekalian. Kalau mau nggak benar, benar. Iya dong, kalau saya ngajarin merasa nggak benar, kata Pak Pendeta nggak benar, nggak apa-apa lah. Yang terakhir, saudara jujur itu anugerah. Anugerah. Saudara bisa jujur itu anugerahnya Tuhan. Bu Uni, dia tinggalkan perusahaan itu, ya enak, nyaman, ya apa sih yang kurang, gaji cukup, semua cukup. Tapi dia lebih memilih Tuhan. Amin. Makanya orang yang takut sama Tuhan itu gak mikir macam-macam saudara. Cuma mikir satu, masuk surga lah. Paling enggak. Jeremia bilang begini pada waktu dia usia 40 tahun sebelum meninggal dunia. Dia tulis buku. Hari-hari ini gereja masalahnya bukan masalah keuangan. Hari ini gereja masalahnya bukan masalah duit. Tapi banyaknya bayi-bayi rohani dalam gereja. Bayi-bayi rohani adalah bayi-bayi yang tidak mau bergerak, tidak mau ngambil tindakan. Yang hidupnya cuma enjoy, zona nyaman. Dan saya percaya 2024 kalau saudara masih main di zona nyaman, selesai. 2024 kita gak bisa lagi dalam zona nyaman. Kita harus berangkat, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa. Kita orang Kristen harus punya nilai jual. Dan nilai jualmu apa? Kalau kamu masih tidak melakukan kebenaran, lu mau ngajarin gua bener, lu aja bohong mulu. Terus mau ajak gua ke gereja, sorry. Hati-hati, jangan sampai kita ditolak oleh sesama kita sendiri. Kita harus hidup bener dulu, supaya Tuhan ada perkenan dalam hidupmu. Amsal 2 ayat 6 ke 8 sama-sama 1, 2, 3. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang-orang, menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela, sambil menjaga jalan keadilan. Dan tepuk tangan bagi Allah kita. Dijagai Tuhan ketika engkau hidup jujur. Dijagai Tuhan ketika engkau hidup benar. Jadi jangan pernah takut. Tadi saya katakan, istri saya meninggalkan, tetap gak pernah ketakutan hidupnya. Dompetnya selalu ada isinya. Ya, dibuka ada KTP, ada BPJS. Kan bilang ada isinya, bukan ada duit ya. Ada isinya. Klik berikutnya. Yuk sama-sama. Yang keras baca. 1, 2, 3. Kejujuran seseorang dapat dilihat dari kesesuaian hidupnya antara ucapan dan tindakan. Sikap ini tidaklah mudah dimiliki seseorang, apalagi di zaman now yang miskin attitude. Terus berusaha setiap apa yang kita ucapkan menjadikan diri kita tulus, menjaga diri kita untuk tidak lagi. Amin. Amin. 2024 kalau kamu masih ada dusta, percuma. Jalanmu menjadi sulit, susah. Tapi kalau hidup benar, Tuhan akan sertai kita. Mari angkat tangan kita semua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya